Hai. Ya, kita balik lagi nih sekarang sama aku Ami. Aku Mustafa. Kemarin Bisri, sekarang Mustafa. Ya, boleh ya. boleh. Karena nama saya Bisri Mustafa. Ya, good. Nah, hari ini kita membahas apa nih? Kemarin kita bahas tentang SNBT. Ya, betul. Sebelum tes. Ya. Perjalanan kita pas tes ding ya. Ya, sampai tes sekarang kita lanjut perjalanan. Kalau kemarin sampai tes, sekarang after tes. Oke. Pasca ya kalau Udah pakai tes bahasa ya, Indonesia. berarti. Pasca tes UTBK SNBT. Kalau dulu SBMPTN. Nah, kita mau sharing nih cerita-cerita setelah kita tes itu kita ngapain. Ya. Karena sekarang kalau sekarang nih tagnya 17 Mei itu sudah ada yang tes UTBK SNBT. Nah, gimana tuh? Kita tanya dulu nih pada teman-teman yang nonton. Gimana soal-soal SNBT? Mudah, sulit, apalagi sedang, atau apa kami? Biasanya soal-soal itu Tidak terprediksi lah. Tidak terprediksi, silahkan teman-teman komen gimana soal-soal tes SNBT UTBK-nya gitu. Nah, kalau kita cerita nih setelah tes, kami itu dulu ngapain sih setelah tes tuh? Gue sambil nginget lah ya. Boleh. Jadi kayaknya setelah aku tes nih, yang aku inget banget itu adalah aku daftar jalur tes lain. Jalur tes lain? Ya, jadi kan emang ya dulu sama sekarang kan sama gitu. Ada jalur tes lain selain UTBK SNBT. Kalau dulu kan zaman kita SBMPTN ya. Ya, Itu ada jalur tes lain. Jadi ada jalur tes Politeknik, ada jalur tes Poltekkes, ada jalur tes UIN, kayak gitu. Nah, saya dulu itu masuknya ke Politeknik. Tapi itu semua tesnya ya? Jalur tes? Iya, semua jalur tes. Jadi daftarin aja karena itu kan nggak saling berkaitan gitu. Oh, jadi iya. itu bisa didaftarin. Daftar aja, habis daftar ya tes gitu. Nah, tesnya ini kalau menurut saya lebih susah UTBK SNBT. Kalau menurut saya ya. Kalau pada saat itu. Iya, beda-beda lah ya. Ya, gitu pada saat itu gitu. Karena emang waktunya lumayan lama dan nggak sesulit itu gitu, nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi dia agak lebih santai lah ngerjainnya gitu. Nggak se-levelnya beda lah ya. Ya, levelnya agak beda karena kan kalau UTBK senasional. Iya, kalau bener. itu kan kayak ya UIN senasional sih, tapi dia kan cakupannya nggak seluas universitas sama Iya, institut. karena mungkin gitu. ada apa namanya ya. Kalau UIN kan itu agama ya. Islam aja. Jadi mungkin orang di luar agama Islam, walaupun mayoritas dia nggak ngedaftar UIN. Ya, Walaupun sebenarnya nggak ada nggak ada larangan kan? Ya, nggak ada larangan, ada kok. Kemarin aku buka UIN itu ada jalur yang dia bisa dia tuh menerima luar Islam gitu loh. Oh iya. Ada bisa. memang ada. Nah, kalau dulu kita ngomongin jalur lain nih, kan dulu kami daftar jalur lain selain UTBK SBMPTN. Nah, itu apa aja yang kami daftarin? Aku cuma daftar Politeknik aja. Kan ada banyak tuh, cuman daftar Politeknik. Iya. Pilih apa? Milihnya. Itu kayak SBMPTN nggak sih? Jadi kalau SBMPTN kan pilihannya bisa Unila, bisa UGM, dan lain-lain. Kalau yang kami daftarin itu Politeknik itu gimana sistemnya? Enggak, aku dulu Politeknik ya khusus yang Politeknik itu aja. Karena maksudnya UM. Oh, ujian mandiri gitu. Tapi nggak kayak ujian mandiri di universitas ya. Beda gitu levelnya. Jadi ini tuh hanya khusus untuk Politeknik itu. Yang kalau didaftarin? Dulu aku dulu Polinela. Jadi aku daftarin aja Polinelanya. Politeknik Lampung. Oh ya, benar. Ya adalah Politeknik di luar sana lah ya. Banyak Polinema, yang lainnya. Saya nggak hafal. Cari aja. Saya tahunya Polinema, Politeknik Negeri Malang. Weh, pernah daftar apa? Enggak juga. Kok tahu? Anak guru ada yang. Oh ya. Kalau Mas Wis gimana? Nah, kalau saya dulu setelah daftar UTBK SBMPTN, saya terlalu pede kayaknya. Saya nggak daftar apa-apa. Jadi nunggu aja. Nah, kalau kami itu kepikiran jalur banyak tuh, mau masuk Politeknik atau jurusan-jurusan lain. Kalau saya dulu, pikiran saya kalau nggak kuliah di Unila, di UIN. Cuman di UIN dulu nggak kepikiran di luar Lampung. Nah, UIN di Lampung itu belum ada jurusan ilmu komputer. Balik lagi sih, ego lagi. Jadi nggak mau daftar jalur lain kalau saya dulu. Jadi luar biasa. Pikirannya kalau nggak diterima SBMPTN, kerja. Udah sampai situ aja.
kerja kalau dulu pikirannya paling di counter sih. Kalau nggak buruh pabrik. Ya gimana lagi anak SMA kan? Counter kalau nggak buruh pabrik. Kenapa counter? Karena kakak saya yang bekerja skala itu kerjanya di counter di Serang dulu. Serang apa ya? Depok, Ding. Salah, Oh, Depok masa? itu pas pabriknya, buruh pabrik. Luar Lampung lah ya. Iya, gitu. iya. Nggak dalam Lampung kan? Enggak, karena kan ada orang dalam ya. Wow. Bukan orang dalam, referensi. Ya, dia Kata ngasih lain. referensi. Iya. Ya. Adik saya ini udah nggak kuliah, ya. Dasar. Nggak kuliah, nggak sekolah, jadi bisa lah masuk. Kemungkinan, pikiranku Ya. kayak gitu aja. Nggak ada kuliah di mana gitu, enggak sih. Jadi kalau nggak SBMPTN, ya udah, kayaknya kerja kayaknya, gitu sih. Nah itu sebenarnya itu kesalahan saya ya. Kenapa dulu nggak nyari-nyari informasi tentang jalur tes lain kayak kami. Kalau kami kan daftar Polinela. Nah kalau sekarang kita sudah selesai nih, udah selesai kuliah dan kita sedikit tahu lah ya. Mungkin daripada teman-teman yang nonton, mungkin ada juga yang lebih tahu, itu pasti ada banyak. ada banyak. Nah ada tes atau jalur apa aja sih yang bisa kita masukin setelah UTBK, SNBT ini atau SBMPTN? Yang Sebenarnya kami tahu lah. banyak banget loh sebenarnya, dan itu bergantung sama kategori universitasnya. Jadi kayak di negeri itu kan masih ada seleksi mandiri kan. Nah mandiri ini kan Bener. beda-beda ya. Ya. Kalau Unila nih itu kan ada yang dia kalau tahun ini dia belum buka mandiri yang pakai SPI. Yang namanya SNMPTN Barat. Oh ya, Nah, itu SNMPTN dia Barat tahun itu. ini nggak buka. Tapi Yang nggak tahu tahun lalu. PTN waktu Indonesia bagian Barat kan? Ya, ada beberapa dan tapi ternyata tuh nggak semua kampus yang di bagian barat tahu Kak Bis ternyata. Jadi hanya beberapa kampus aja gitu, termasuk apa namanya yang di Palembang itu nggak semua kok. Walaupun kan dia juga ada kan beberapa yang di Sumatera Utara kan ada beberapa juga yang negeri kan, nggak semua gitu. Jadi yang ternyata tuh terdaftar dipilah-pilah. aja lah ya? Ternyata dipilah-pilah SNMPTN Barat itu gitu. Nah itu tapi nanti tetap ada jalur mandiri kampusnya sih. Jadi kayak kalau di Unila kan ada jalur beasiswa itu loh Kak, yang namanya PMPAP. Ya, teman saya itu Ada daftar. kan? Nah, itu Jadi ada. setelah UTBK SBMPTN atau SNBT sekarang ada jalur-jalur lain, Nah, ada kan jalur jalur lain. khusus untuk masuk perguruan tinggi itu. Ya, tuh. Kalau Unila namanya PMPAP. Ya, kalau ya cari aja nanti di UGM pasti Beda-beda, ada sendiri. karena beda-beda Ya, namanya betul. per kampusnya ya. Betul banget. Itu pasti Nah, ada. Nanti jadi kita data nih. Pertama Ya. kan tadi jalur mandiri SNMPTN Barat. ya, betul. Yang kedua jalur khusus ke kampus itu. Ya. Contoh Unila, PMPAP namanya. Terus apa betul. lagi Kak? Ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini Ada. prestasi apa aja yang kami Prestasinya tahu? tuh ada akademik sama non akademik. Jadi yang akademik tuh yang kayak dia ikut OSN, OSN. kayak gitu-gitu kan. OSN tingkat nasional Ya, contohnya. contohnya gitu. Terus apa lagi? Kalau yang non akademik ya bisa jadi dia kayak Penghafal Quran itu bukan? ya Oh, Hafiz, bisa. Hafiz masuk. Oh, jadi itu masuk jalur prestasi. Ya. Ini setahu saya juga ya, Hmm, kalau salah boleh dibenerin kami atau teman-teman boleh tulis di kolom komen. Nah itu jalur prestasi ini hampir di seluruh PTN top 10 itu ada semua lah ya. Ada. Itu setahu saya juga. Nah itu bisa tuh yang ketiga jalur prestasi. Terus yang keempat apa lagi Kak? Kalau habis itu pasti ada jalur yang kayak prestasi khusus yang adik Papua dan lain sebagainya itu loh. Oh, Tapi ini itu khusus untuk yang apa namanya? teman-teman yang di Indonesia Timur. Oh, Nah, ya. jadi itu ada juga. Adik gitu. Papua namanya. Adik Papua. Itu yang saya tahu adik Papua itu dia beasiswa yang dulu kalau pas zaman saya ya. Diklat bidik misi itu biasanya dibarengin tuh sama teman-teman adik Papua. Ya. Itu ada singkatannya adik Papua. Apa tuh? Ya saya nanya. Saya kira tahu. Ya pokoknya ada singkatannya adik Papua ya. Bukan adik kakak, tapi emang ada singkatannya. Setahu saya ada singkatannya, cuman nggak hafal. Ya sama aja kayak bidik misi zaman dulu lah ya, gitu. Apa? Ingat nggak? Ingat, Ingat beasiswa pendidikan miskin dan berprestasi. Ya, betul lah. Saya aja lupa lah. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang mah lebih mudah. KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Gitu. Empat Lebih itu tadi mudah. ya. 5. Empat. Itu yang umum dulu, yang umum di universitas. Jadi Ada kemudian lagi satu lagi. Vokasi. Oh ya, ada vokasi. Untuk D3. Jadi Ya, teman-teman biasanya di kampus-kampus itu kan ada D3-nya. Nggak cuma betul. S1. Nah, itu biasanya ada jalurnya sendiri namanya vokasi kalau di Unila. Kalau di tempat lain mungkin menyesuaikan. Ya. Nah, itu bisa didaftarkan setelah UTBK SBMPTN atau SNBT biasanya. Tapi mungkin berbeda-beda setiap
PTN atau setiap kampusnya silakan teman-teman cek di website resminya kampus atau sosial medianya yang verified biasanya. Nah, itu 5 jalur umum yang biasanya ada. Kita ulangin lagi nggak nih? Boleh lah ya. SMMPTN Barat. Terus yang kedua, jalur prestasi khusus dari kampusnya. Contoh nilai itu PMBAP. Terus yang ketiga itu tadi jalur prestasi. Bener dong? Betul. Yang keempat, Adik Papua untuk teman-teman di Indonesia Timur. Dan yang kelima, vokasi. Dan ini ada banyak nih, 5. Lumayan kan, 5 gitu kan. Ya, terus jadi ada lagi nggak nih? Cukup dulu deh kayaknya yang untuk universitas negeri. Benar. Kalau ada yang bisa kepikiran? Ada sih. Apa? Karena kan universitas nggak hanya negeri, ada universitas swasta. Oh ya, kita masuk ke swasta sekarang. Benar. Jadi kalau tadi BUMN, sekarang BUMS. Swasta. Luar negeri sekarang ya. Swasta kan? Kita swasta dulu lah ya. Kenapa sih sebenarnya swasta ini nih menurut Kak Bisri itu gimana sih kalau kita kuliah di swasta? Apakah swasta itu di atasnya negeri atau jauh timpang di bawahnya atau ternyata setara loh gitu? Nggak semuanya nggak bisa diambil kesimpulan semuanya nggak bisa sih. Cuman kalau di beberapa jurusan itu bagus swasta, ada beberapa yang bagus swasta. Contoh jurusan IT, itu banyak kampus swasta yang bagus. BINUS, Telkom University, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, tapi jadi referensi mereka. Ini nggak apa-apa ya, BINUS, Telkom University, nah itu bagus. Terus lainnya, lainnya. ada banyak lah. Banyak. Gunadarma, Mercu Buana, dan kampus-kampus lain. Teknokrat, Universitas Teknokrat Indonesia, itu juga bagus itu IT-nya. BINUS itu kan alumni David Gadget ya? Nah, iya banyak nih, karena kenapa jurusan IT-nya saya bilang bagus, karena dia kalau di Indonesia nih, banyak meluluskan alumni-alumninya itu sekarang jadi CEO di beberapa perusahaan teknologi lah. Wow, luar biasa banget ya berarti. Tokopedia, itu kan CEO-nya alumni dari BINUS. Wow. Kalau Bukalapak itu bukan dari BINUS, IPB kalau nggak salah ya. Pokoknya negeri lah ya. Negeri kalau Bukalapak negeri. Ya, bukan swasta tapi di negeri gitu. Itu ya David Gadget gitu. Ya, David Gadgetin itu YouTuber itu BINUS, dia alumni BINUS. Banyak alumni BINUS bagus-bagus. Mantap BINUS gitu. Sahabat BINUS. Siapa tahu saya bisa S2 di BINUS. Amin. Siapa tahu kan ya. Iya, siapa tahu. Tiba-tiba orang-orang BINUS ngeliat. Iya, gitu karena kan. teman saya juga sekarang S2 di BINUS sudah selesai juga. Bagus, mantap. Luar biasa. Nah, itu swasta. Kalau menurut kami gimana swasta itu? Kalau menurut aku, kalau tadi Kak Bisri itu berdasarkan jurusannya, kalau menurut aku ya lihat aja gitu tentang bagaimana lulusan-lulusannya mereka gitu di berbagai bidang kayak gitu kan. Orang negeri aja itu kita bisa lihatnya bagus atau enggaknya itu kan dilihat juga dari berbagai macam gitu. Nggak bisa kita jadi kita nggak bisa generate misalnya kampus A itu ternyata tertinggal, kampus B itu ternyata bagus banget gitu. Itu kita nggak bisa generate karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu untuk itu. Nah, kalau ini sebenarnya kita bukan ngebandingin swasta sama negeri sih ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu mau ke swasta itu juga bagus gitu loh. Tapi cari swasta yang memang dia bagus gitu, dalam artian bukan yang dia masih nggak ecek-ecek juga sih, tapi maksudnya ada juga yang baru tapi dia bagus kan, ada juga yang lama tapi dia stagnan gitu kira-kira. Jadi dipilah. Stagnan itu dia berkembang cuman nggak pesat. Ya gitu maksudnya kayak gitu. Jadi dilihat dulu kampusnya itu mana gitu. Dan banyak juga loh ternyata kampus swasta itu yang ada beasiswa. Banyak banget gitu loh. Jadi mitos lagi, bukan mitos ya. Yang kita dengar di luar sana kalau swasta itu tuh mahal banget itu sih mungkin salah satu indikator kenapa banyak yang milih negeri dulu karena swasta terkenal mahal mungkin ya kita nggak tahu karena kita nggak tahu sih karena kita nggak swasta gitu kan. Tuh cuma yang kita terima info-infonya itu ternyata ya banyak juga gitu swasta yang ngasih beasiswa. Ada yang 30, ada yang 50, ya ada yang 100, ada yang full, ada yang pakai uang saku. Bahkan KIPK itu juga ada loh. Ada di swasta juga. Di swasta. Jadi nggak cuma negeri. Betul banget. Kampus swasta juga dia ada beberapa yang bisa
mengajukan KIP kuliahnya. Ya, betul. Nah, ini tadi kita ngomongin kampus swasta bagus apa enggak. Nah, kalau menurut kami ini apa namanya, ini random aja baru kepikiran. Jadi menurut kami itu indikator menentukan kampus swasta bagus apa enggak itu gimana? Indikatornya aja nih secara garis besar. Ya, satu akreditasi. Akreditasi, Ya. Ini bener. salah satu ya, bukan yang menjadi utama ya, Ya. tapi salah satu akreditasi. Akreditasi. Yang kedua, banyaknya lulusannya. Lulusan. Terus kemudian lulusannya tuh kemana aja. Terus dia udah ada banyak beasiswa, artinya udah banyak kerjasama gitu. bener. Karena kalau dia udah kerjasama kan artinya dia udah jaringannya luas gitu loh. Untuk si mahasiswanya juga kan nanti kalau lulus itu, oh ternyata aku bisa kesini, lo kesini. Iya. Gitu. Jadi dia nggak ngeblank gitu aja gitu. Jadi itu sih mungkin 4 indikator. Kalau boleh nambahin nih Kak Bis, apa kira-kira Iya. nambahin itu? Kalau selain akreditasi, alumni dan lainnya, kalau menurut saya itu rankingan. Jadi kan kampus swasta itu ada rankingnya. Ya. Ada lembaga-lembaga di luar sana yang ranking posisi kampus swasta maupun negeri itu di nomor berapa. Ini itu teman-teman bisa cari lembaga surveinya dari Webometrik atau apa yang lainnya. Ada banyak lah, karena ada banyak banget. Kemdikbud itu juga ada, cuman nggak tahu ya swasta dia mengeluarkan atau enggak. Kalau negeri kan ada tuh UIN, UI ada berapa di nomor berapa. Nah itu salah satu yang bisa menentukan kampus swasta yang ingin kalian pilih itu bagus apa enggak, yaitu ranking Ya. tingkat nasional maupun regionalnya itu nomor berapa. Itu sih salah indikator pelengkap mungkin ya. Itu. Banyak banget ya. Iya. Bingung nggak sih mereka ini jadinya mau kemana gitu? Iya, sebenarnya Ngapain masih ada lagi sebenarnya. Masuk UIN belum. Ya, masuk UIN belum. Politeknik Kesehatan. Ya. Sebenarnya ada banyak, tergantung teman-teman mau kuliahnya di kampus mana. Ya, betul. Itu apa jalurnya itu ada banyak. Kalau kata orang-orang ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Jadi ada banyak jalur untuk masuk ke kampus impian Ya, kalian. betul. Itu sih kita mau ngomongin apa lagi nih setelah ini? Nih, kalau tadi kan ngomongin kayak ya bergantung teman-teman masuk kampus mana. Tapi kalau kategorinya kayak Kak Bisri yang dia itu maunya ke jurusan itu berarti carinya kampus yang memang ada itu gitu ya. Jadi Ya, jangan terpaku sama kampus-kampus yang nggak ada, tapi cari aja, telusuri aja. Pasti kan Banyak. namanya IT itu kan banyak banget loh, dan Banyak. apalagi yang dibutuhkan banget kan Iya. gitu. IT, kesehatan, Ya, banyak. kesehatan. Gue mau ngomong pertanian, tapi pertanian dibutuhin juga sih sebenarnya. Pertanian di Politeknik ada banyak kan? Ada banyak. Banyak Politeknik negeri Ya. itu banyak pertanian. Ya, banyak. Itu tergantung teman-teman sih mau masuk jurusan apa. Kalau mau rumpun teknik, Politeknik banyak. Mau masuk kesehatan banyak, universitas negeri maupun swasta banyak yang kesehatannya bagus-bagus. Ya. Kayak yang swasta yang bagus itu UMY bagus. Ya, bagus. UMY bagus kesehatannya, kedokteran dan sebagainya. Itu tergantung teman-teman. Silakan cari informasi sedetail mungkin. Gitu. Nih, kalau tadi kita ngomongin apa sih sebenarnya yang kita lakuin setelah kita tes kan? Ya. Ini kan kita ngebahas scoop tentang nyari jalur tes lain Oh iya, lah, benar. ke kampus ini. Benar, Nah, benar. ada nggak sih yang Kak Bisri siapin nih pada saat itu? Kan Kak Bisri ini kan berdaftar beasiswa kan ya? Bener. Nah, ada nggak yang disiapin lain? Karena kan pasti setelah keterima nih misalnya, ini Iya, kan iya. udah optimis banget nih ya, keterima gitu kan. Nah, habis Iya, iya. optimis keterima, apa yang Kak Bisri tuh butuhin gitu, dan apa yang Kak Bisri pelajari gitu biar lulus di Oke, beasiswanya oke. juga. Oke, gitu. Bang. Kalau optimis sih enggak ya. Enggak terlalu optimis, cuman saya cuman ada satu peluru aja sebenarnya itu doang. Jadi kalau nggak kena ya udah gitu kerja. Untung kena. Alhamdulillah. Nah, kalau yang dibutuhin tuh sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Ya. Kayak kita harus mempersiapkan tabungan. Itu Ya. penting juga tabungan di awal, karena kamu mau beasiswa ataupun enggak itu nggak mungkin beasiswa dikasih di awal. Itu yang pertama, jadi tabungan. Terus yang kedua itu mental ataupun informasi tentang jalur. Kamu bisa menghubungin kakak tingkat atau yang udah kuliah. Ya. Kalau dulu aku pas mau tes SBMPTN atau sekarang SNBT itu aku hubungin kakak tingkat dari SMA yang dia kuliah di Unila. Jadi ya sebenarnya saya menghubungin pertama itu numpang tidur sih. Kan nggak mungkin aku laju dari rumah tesnya pagi kan. Ya, Jadi betul. hubungin
H-1 itu saya hubungin, saya ke lokasi, numpang tidur, tapi lebih ke selain numpang tidur, mendekatkan diri biar nyari informasinya gampang. Jadi kuliah di sini tuh gimana gitu, tugasnya banyak apa enggak, habis itu setelah ini tuh ngapain, ya itu paling penting tuh, setelah ini ngapain. Kan kalau kalau kita udah diterima nih Kak Ami, kan ada banyak berkas nih yang harus kita siapin, dan jangan sampai kita telat. Kalau untuk temen-temen yang dia nggak pakai beasiswa, kalau telat dia nggak mengisi data diri, data pokok mahasiswa ya kalau nggak salah ya, itu bisa kena UKT yang tinggi, bener nggak? Nah jadi kita jangan sampai ketinggalan informasi tentang roadmap-nya lah, perjalanan dari kita setelah tes sampai kita masuk menjadi mahasiswa ospek. Ospek nih, sebelum ospek itu ada banyak rangkaian seperti nginputin data diri buat daftar ulang. Nah untuk yang teman-teman beasiswa ada administrasi tambahan plus wawancara. Nah ini penting banget wawancara, karena sebelum kita dinyatakan diterima beasiswa, ini setelah diterima kampus nih, ada pengumuman lagi namanya diterima beasiswanya, KIP kuliah maupun bidik misi. Kalau dulu bidik misi. Nah itu ada yang step yang harus kita lewatin, wawancara. Nah itu penting dan harus dipersiapkan. Sebenarnya Lampung Cerdas itu sudah pernah sharing terkait video tentang cara untuk agar kita lolos beasiswa, agar kita lolos wawancara. Itu ada banyak. Teman-teman harus mempersiapkan skill untuk berbicara ketika wawancara. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kami gimana? Mungkin nambahin atau merevisi, melengkapi, membenarkan lah, boleh lah. Sama sih, saya kan juga anak beasiswa, jadi memang runutannya panjang gitu. Tapi ya walaupun panjang, nanti hasil akhirnya manis kok gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa semuanya sia-sia kayak gitu. Jadi kalau udah berkas selesai, kita wawancara kan. Jadi memang wawancara itu tuh setelah saya ngobrol sama orang-orang tuh beda-beda loh ternyata wawancaranya. Ada yang dia wawancaranya itu banyak banget yang ditanyain. Gitu. Ada yang sedikit aja gitu. Ada yang ternyata ketika kita dipanggil itu tuh kita udah dilihat loh gerak-gerik badan, cara ngomong, matanya saling ngelihat atau enggak, nah duduknya kayak mana dan sebagainya. Jadi ternyata itu tuh penting banget gitu, karena ketika teman saya cerita yang bla 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 gitu, ada dua sisi nih ya, ada dua kubu nih. Saya tanya mereka, ternyata tuh ada yang pinter ngomong, ada yang dia ngomongnya tuh agak ragu gitu loh. Dan ternyata itu mempengaruhi, luar biasa mempengaruhi kayak gitu. Akhirnya yang walaupun mungkin ya secara ekonomi itu lebih layak yang gugup ini, tapi ternyata yang diterima bukan yang gugup, yang dia ngomongnya lancar, yang dia mempersiapkan segala sesuatunya secara utuh kayak gitu loh. Jadi semuanya dia siapin gitu. Ternyata kayak gitu. Jadi sepintar apapun kita, sebutuh apapun kita, kalau misalnya kitanya itu nggak bisa mendeliver informasi itu dengan baik, maka ya ada kemungkinan kita untuk gagal di wawancara itu. Padahal gitu. Itu step terakhir. Ya, benar, step terakhir, step paling terakhir ya. Kalau orang-orang tuh pantuhir lah, pantauan akhir kayak gitu. Pantauan nilai akhir. Nah, itulah. Itu kalau kira-kira kayak gitu. Ya, ada. Tuh, jadi kalau kita generate-kan sebenarnya skill komunikasi itu penting gitu. Banget. Penting banget gitu. Jadi dimulai dari wawancara. Nanti pun ketika udah kuliah, ngerasa nggak sih presentasi setiap hari, terus tiba-tiba nanti dosen nanyain apa, kalau kita nggak bisa jawab kayak mana. Dari kita ospek sampai kita kompre. Itu. Kompre sidang skripsi itu kita butuh banget yang namanya skill berbicara. Ya, betul banget. Skill ngomong, gimana cara kita mendeliver tadi informasi, itu penting banget ternyata. Penting banget emang. Jadi mungkin itu juga bisa disiapkan sama teman-teman yang lagi menunggu nih, fase menunggu UTBK ke hal-hal yang selanjutnya gitu. Menunggu pengumuman. Jadi belajar tentang skill-skill yang memang dibutuhkan ketika di kampus. Salah satunya yang paling penting berbicara gitu. Jadi ya ngerasain nggak sih kalau bicara depan umum itu ada groginya pasti kayak gitu. Ya pasti. Ini sebenarnya kita berbicara depan umum cuman secara online aja. Ya, gitulah kira-kira. Nah, itu juga bisa disiapkan selain tadi mental
mental lulus nggak lulus dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak kolaps lah kalau nanti habis pengumuman kira-kira. Iya, karena dulu pas aku ngomong nanya teman-teman yang udah wawancara duluan, gimana wawancaranya? Ya benar kata kami. Ada yang tanyanya sedikit, ada yang banyak. Ada teman saya yang keluar-keluar itu, saya tadi nangis di dalam katanya. Nah, saya belum wawancara kata saya kan. Lah malah nakut-nakutin. Ya sudah, tapi selama kita mempersiapkan ngomongnya, mempersiapkan wawancaranya, insya Allah berjalan dengan lancar. Pasti berbeda lah orang yang berangkat dengan kesiapan yang penuh dengan orang yang asal berangkat atau dipaksa berangkat. Nah, itu apalagi itu. Jadi penting banget mempersiapkan skill untuk wawancara, skill berbicara. Dan nanti pun ketika teman-teman nanti sudah kuliah, dari awal sampai sidang skripsi, bahkan sampai kerja, ada yang namanya wawancara gitu. Ada aktivitas yang kita itu harus ngomong, harus presentasi. Nah, itu penting banget skill wawancara. Nah, kita ngomongin skill wawancara nih, nggak apa-apa lah ya berbelok sedikit karena tanggung banget. Menurut kami ketika kuliah, apa yang membedakan Kak Ami dan teman-teman yang lain ketika Kak Ami itu punya skill wawancara ini? Jelas beda. Skill berkomunikasi lah ya, komunikasi umum gitu kan. Jelas beda. Pertama, beda loh antara orang yang skill komunikasinya bagus sama yang biasa aja gitu. Saya nggak ngomong buruk ya, tapi biasa aja. Jadi ternyata ngaruh loh di dosen. Berarti ya. Ngaruh di dosen, cara kita berkomunikasi ke dosen, cara kita menjelaskan ke dosen secara personal itu ngaruh ternyata. Gitu. Jadi itu pertama ya, ngaruh ke dosen. Kedekatan sama dosen. Kedekatan sama dosen itu pertama. Yang kedua, kalau pas presentasi itu kita jauh lebih tenang kalau kita punya skill komunikasi gitu kan. Jadi beda lah kira-kira gitu sama teman-teman yang enggak gitu. Walaupun sama-sama persiapan nih tentang presentasi, tapi kalau kita skill komunikasinya ternyata berbeda tetap berbeda penyampaiannya gitu. Jadi kadang tuh kayak tiba-tiba ditunjuk kamu presentasi gitu. Kalau kita punya skill komunikasi yang bagus, yang penting kita tahuin di poinnya, kita pasti bisa menyampaikan. Bener. Gitu. Tapi kalau enggak, ya gimana? Ada kayak gini lah ya gitu kira-kira gitu. Jadi memang beda tuh. Pertama tadi dari kedekatan dengan dosen, presentasi di kelas. Nah, presentasi ini mempengaruhi nilai gitu. Jadi emang sepenting itu gitu loh. Tapi kadang-kadang ini disepelekan gitu. Nanti saya bisa lah selalu kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ada teknik-teknik yang bisa membuat kita tuh jauh lebih cepat untuk bisa benar. gitu. Walaupun semuanya tetap harus dipraktekkan ya. Belajar kan harus praktek, nggak bisa kan kalau belajar aja kan kira-kira gitu. Namanya juga belajar, ya kita harus dipraktekin ya. Nanti efeknya nggak terlalu signifikan. Betul. Jadi memang ngaruh ke semua hal gitu. Kak Bisri gimana? Tipikal yang seperti apa? Iya, kalau saya ini sebenarnya kalau ngomong berani, cuman nggak lebih pinter dari teman-temanku yang lain. Sebenarnya ada banyak teman-temanku yang pinter ngomong. Kalau menurut saya gitu, ketika kita jago ngomong, jago presentasi ke depan publik atau public speaking kita bagus lah ya, yang mempengaruhi di kuliah itu yang pertama ya bener banget kedekatan dengan dosen. Yang kedua, kedekatan dengan kakak tingkat. Nah, ini penting banget karena kita apalagi yang jurusannya teknik atau jurusannya pertanian itu ada yang namanya asisten dosen. Nah, asisten dosen itu biasanya yang ngajar atau yang megang itu kakak tingkat. Bener gak kami? Betul banget. Nah, itu jadi kalau kita komunikasinya bagus, public speakingnya bagus, pasti kita dilihat sama kakak tingkat. Oh, anak ini Amirul ini orangnya bagus, pinter. Ulah gampang lah nilainya bagus. Nah, itu. Terus yang ketiga itu untuk organisasi. Oh ya, betul. Ini penting banget kalau kita organisasi cuman aktif aja, nggak maksimal. Tapi kalau kita aktif plus kita bisa atau ada skill public speakingnya gitu kan. Saya tadi ngejanya agak salah. Skill public speakingnya bagus, maka ini lebih optimal. Jadi kita bisa memaksimalkan nggak cuman waktu kita habis untuk organisasi, tapi kita mendapatkan banyak manfaatnya. Kan banyak sih kakak tingkat yang rekrut adik tingkatnya, ayo masuk organisasi ini biar kita jaringannya
Banyak gitu. Tapi kalau kita udah masuk organisasi itu nggak menjamin jaringan kita banyak kalau kita cuman aktif aja. Tapi kalau kita punya skill public speaking, komunikasi yang bagus, ya itu bisa ngejamin nih kita ngobrolnya bagus sama alumni ini dari perusahaan Google gitu kan. Siapa tahu kan? Iya misalnya. Oh, gitu. Itu sih 3 itu sih penting banget ini. Jadi dosen, kakak tingkat sama organisasi. Mantep banget. 3 Kak. itu. Sepenting itu ya berarti skill public speaking gitu kan. Ngomong, gitu. Skill ngomong. Skill ngomong. Ternyata ngomong tuh ya susah gampang ya gitu. Harus dipelajari juga. Sebenarnya ngomong itu gampang. Cuman ngomong yang baik, ngomong yang bagus itu ya. Betul, yang mempengaruhi, yang agak harus dipelajari. Iya, benar. Kayak gitu. Kok kita jadi kesini Kak bahasnya Kak? Iya, ya juga ya. Tapi ya udah itulah. apalah. Karena itu apa namanya? Berkesinambungan lah. Ya, Itu tadi. Banyak banget ya kita ngobrolin tentang jalur tes, habis itu cerita kita nih, cerita kita tentang setelah tes itu ngapain dan jalur-jalur apa aja yang bisa teman-teman daftarin. Dan banyak hal yang sudah kita omongin, semoga bisa membantu teman-teman. Ya, semoga bisa langsung dipraktekin. Bener, yang baik-baik. Ya, yang baik-baik tentunya. Karena ada yang jelek saya, kayak tadi, ya udah pelurunya cuma 1 gitu. Ya, jangan ditiru ya. Ini adegan tidak perlu ditiru lah ya, kira-kira gitu. Rawan kegagalan. Itu teman-teman semuanya. Thank you ya, makasih juga Kak Bis. Terima sudah. kasih Kak Ami juga. Tadi saya Mustafa namanya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Oke, thank you guys. Kita akhiri. Selamat menonton video Lambung Cerdas yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel Lambung Cerdas, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dadah. Bye.